Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara lana al-umur kullaha. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du, puji syukur kita kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai siapapun yang hadir. Begitu juga kepada Bapak Pimpinan, Pak Firly dan tim. Ini betul-betul surprise bagi saya, karena yang saya tahu belum ada hal di sini. Ya, betapa girangnya Rasulullah namanya disebut-sebut di salah satu komunitas, dari salah satu institusi yang merupakan salah satu kelompok yang Rasulullah serahkan dulu kepada khalifah. Dulu di zaman Rasulullah beliau adalah direktur KPK. Beliau karena bergerak dengan sirkul, tidak hanya dengan rohani kecerdasan, tidak hanya dengan siasat manusiawi, belum bergerak dengan gerak-gerak ilahi. Karena kita bukan Rasulullah, beliau berikan kisi-kisi. Semoga nanti teman-teman insan KPK mau mewarisinya. Apa kata Nabi, autiru ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, walaupun kita tidak hafal 30 juz, minimal kita hafal hafal qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Apa kata Nabi, wahai yang cinta Quran, witir rahasia saya sudah amalin bertahun. Maka gerak kita beraksi sir rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggalan diganti. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, tapi tidak mewajibkan untuk para sahabat. Tapi sahabat yang faham, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia khawatir ketiduran, maka dia witir sebelum tidur. Umar, setan tidak ada yang sanggup berani dekat beliau. Beliau adalah prototipe direktur KPK di zaman. Setan tidak ada yang berani, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka beliau mengatakan, saya insya Allah bangun sebelum subuh. Maka beliau berwitir sebelum subuh. Itulah saat mereka bermunajat kepada Allah, sujudnya dipanjangkan, semua masalah dicurhat kepada Allah dalam sujudnya. Esok hari ada saja jalan keluar. Saya mengharapkan teman-teman insan KPK adalah pewaris witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka sir Allah itu senang dengan nama Ahad, ganjil, tunggal. Salat witir itu salat yang tunggal, 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Nanti kalau dilakukan terus tidak pernah putus, akan muncul energi ilahiyah dalam diri kita. KPK ini institusi yang orang banyak takut, orang banyak benci, tapi Rasulullah dulu pernah menggunakannya. Karena Rasulullah lah yang memimpinnya. Dari kisah yang sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Suatu kali sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ada orang jika dia perang taktiknya luar biasa, musuh kalah seketika, karena dia akan masuk neraka. Nabi berbicara sir, dan ini jarang Nabi katakan, karena Nabi jarang mengabarkan masa depan seseorang dengan menyebut nama. Tapi karena sahabat ini berlebihan memutuskan si komandan ini, si pemimpin ini, apa kata beliau? Dia tidak seperti yang kalian katakan. Mereka mengira dia bersih, dan tidak bersih. Wahai Rasulullah, ini akan sangat bersih. Nabi mengatakan, dia ahli neraka. Sahabat Nabi kemudian menunggu, ternyata orang itu mati, tewas dengan dua. Mereka mengatakan, Rasulullah, dia syuhada fisabilillah, dia tewas dengan dua. Maka kalau ada teman-teman insan KPK sedang bertugas tewas, jika kalbunya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia sedang syahid. Tapi lihat dulu kalbu, lihat dulu sakunya, lihat dulu dompetnya. Masalahnya dompet sekarang dompet digital. Maka periksa dulu ATM-nya, periksa dulu kemana aliran dana. Lebih ribet sekarang, tapi sistemnya ada, maka lebih mudah secara penuh. Apa kata Nabi? Periksa semua barangnya. Dibukalah, ternyata dalam jubahnya ketemu tadi perhiasan yang tercipta terbuat dari emas. Jadi ketika dia melawan seorang raja, seorang panglima, si panglima non-muslim membolehkan laki-laki pakai emas, tapi muslim itu kan nggak boleh pakai emas kecuali perempuan. Ya, dia tertarik, dia ingat anak bininya lagi perang.
Wah, ini buat istri. Diambil, masukin di bagian saku yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Tapi malaikat kabarkan kepada Rasulullah, atas izin Allah, itu orang beda di luar, beda di dalam. Maka Nabi SAW mengatakan, periksa. Siapa yang periksa? Itulah yang sekarang jadi insan KPK. Itulah yang jadi penyidik di kalangan teman-teman kepolisian. Itulah yang jadi jaksa menuntut hukum. Itulah mereka berdua dicari di tenda di mana-mana, ternyata ketemu di dalam saku terdalam yang mungkin orang-orang tidak mengira kalau itu sebuah korupsi. Apa kata Nabi? Tahukah kalian di zaman Bani Israel semua harta rampasan haram diambil. Di zamanku dibolehkan, tapi sabar, selesaikan dulu perperangan. Selesaikan dulu perperangan. Kalau sudah selesai, lalu tiba-tiba ada orang nasihat dia. Berarti di luar proyek kita, di luar keinginan kita, di luar batas kita, dan itu sifatnya hadiah. Tidak masalah. Bagi-bagi ghanimah itu ada hukumnya. Sederhana, orang yang dekat dengan Rasulullah seakan dia berjuang, ternyata di batinnya menyimpan satu roda. Dia masih tersilakan oleh emas yang warnanya adalah kuning. Bapak saudara yang sangat berbahagia Allah. Kenapa kita kemudian harus berbangga di Indonesia ada KPK? Karena ini adalah tadi saya sepakat kalimat pewaris Rasulullah dalam bidang hukum. Semoga Bapak ini dikuatkan Allah SWT. Kuat lahir batin, bukan hanya kuat bersama orang, kuat di dalam. Ya. Kalau teman-teman tergoda, lalu kita berlindung, minta perlindungan untuk negara ini ke siapa lagi? Karena negeri ini sudah jadi demokrasi, maka korupsinya juga demokrasi. Negeri ini sudah mulai semi otonom, orang korupsi pun sudah mulai semi otonom. Tantangannya apa? Ya. Satu kali Rasulullah SAW beliau ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat semuanya bertanya. Kita ganti topik. Kenapa kita dari sholawat tadi? Kenapa wajib sholawat harus diterima di institusi dalam negeri ini? Nabi SAW bertanya, maka wajib bertanya dulu. Kapan engkau diangkat dari seorang? Saya difitnah oleh kelompok yang tidak paham hadis ini, bahwa saya mengajarkan ajaran sesat. Ada Nabi sebelum Nabi Adam. Percaya Pak? Ada Nabi sebelum Nabi Adam. Percaya? Hah? Ada nggak Nabi sebelum Nabi Adam? Ini nanti ditanya, mata wajib berlakan nubuwah. Kapan kau diangkat jadi Nabi? Kapan kau wajib diangkat keluar SK kenabian? Hadis Imam Tirmidzi dan hadis tersebut. Apa jawaban Nabi? Aku diangkat jadi Nabi. Adam baru akhir. Adam baru tahan. Adam belum ada. Aku sudah diangkat. Berarti beliaulah Nabi sebelum Nabi. Itu yang dibaca tadi dalam Al-Zanji. Al-Mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah. Jadi kalimat-kalimat di Barzanji di situ itu bukanlah kalimat-kalimat bid'ah, tapi itu kalimat-kalimat yang disarikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sudah diangkat dari Nabi, tapi belum difisikkan menjadi seorang fisik. Berarti Nabi itu sifatnya rohani, kerasulan sifatnya fisik. Kerasulannya terakhir, tapi kenabiannya di awal. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang sama, Abu Thalib bercerita, paman Rasulullah, ketika aku membawa Muhammad remaja, tiba-tiba kami hendak dijamu oleh Bukhair, rahib. Di hadis ini disebut rahib, pendeta. Pendeta ini membaca kitab-kitab masa lalu, kitab-kitab ulama-ulama agama yang lain, dan dia hafal isi Alkitab. Apa kata dia? Bersamamu wahai Abu Thalib adalah Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, adalah pembunuh alam semesta. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hadis ini salah. Bingung Abu Thalib. Kenapa? Apa alasan yang mengatakan anakku, ponakanku, seorang Rasul? Apa kata sang rahib? Lihatlah jika dia berjalan, ada awan di atasnya. Jika kalau dia berjalan, itu pohon-pohon tunduk kepadanya. Hewan-hewan pun patuh kepadanya. Itu bukan cerita dongeng. Itu bukan cerita dongeng. Itu asli. Jangankan beliau ulama pun mengatakan, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang pendeta sudah tahu bahwa beliau adalah seorang Rasul. Abu Thalib pun paham, oh benar ponakanku, ketika ada pohon pasti dia tunduk kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, dikabarkan oleh Jabir
Jabir ini adalah khadamnya Rasulullah, pembantu asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jabir? Ma mararna bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah kami melewati satu batuan, gunung, tebing, kecuali semua benda-benda di alam itu yusallimu alaihi, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawat yang dibaca, apa salam yang disampaikan, itu yang tadi antum baca. Ya Nabi, salam alaikum. Wahai Nabi, engkaulah yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih telah menginjakkan kakimu di tanah kami, melewati tempat-tempat kami. Meskipun kita tidak mendapati masa Rasulullah, maka salamnya kita pinjam, kita katakan kembali, hadirkan bahwa Rasulullah menjawab. Dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud, hadis yang sahih dari Ahmad, ini kawan-kawannya Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seseorang kamu membaca salam kepada Assalamu alaikum ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaikum, illa kecuali radallahu alaihi, Allah kembalikan hayatku, hidupku, ruhku, hatta arudda alaihi salam, lalu aku membalas salamnya, rindunya kepada. Terasa? Apa ciri-cirinya? Tubuh kita ini punya energi, punya alat penangkap energi luar. Ini saya buka sedikit, kayak sudah akhir zaman. Ya, antara halu dengan pengalaman rohani bercampur. Supaya tidak halu, jangan berdiri, tapi pakai kolbu. Bergetarkah ketika disebut nama Rasulullah? Merindingkah ketika disebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika iya, beliau sedang menjawab salam kita. Itulah yang disebutkan kepada guru dari guru-guru kita, Al-Habib Umar. Beliau difitnah oleh kelompok yang tidak paham bab ini dan mengatakan, Habib Umar khurafat. Dia meyakini Nabi dapat dilihat dalam keadaan jaga. Bukan begitu. Tadi kita mengucapkan salam keadaan jaga, nah? Lagi sadar, nah? Yakin nggak Rasulullah menjawab? Ya, orang-orang tertentu jika ruhnya sudah hidup diizinkan benar-benar kalam jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Jabir. Apa kata Jabir? Tidaklah mohon kami lewati kecuali salam. Berarti Jabir benar kan? Jabir benar. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu diajarkan peranan berbicara dengan alam semesta. Tentu suaranya lah seperti suara tadi. Bahasanya bahasa hewan, bahasa tumbuhan. Karena tiada di alam semesta ini kecuali bergerak berzikir. Kalau ada Nabi lewat dia mengucapkan salam, tentu dalam bahasa mereka, bukan dengan suara yang indah tadi, dengan suara mereka. Ini bukan khurafat, ya? Ini bukan boleh, ini hakiki yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar. Tapi mimbarnya bukan seperti mimbar pagi. Mimbarnya naik beberapa tangga lalu beliau duduk di atas. Ada sandalan baru. Rasulullah kalau mengajar suka pakai sandalan. Karena kalau orang bersandar, emosinya bisa diatur. Ini rahasia ilmu psikologi. Rasulullah tidak pernah kuliah di mana-mana, tapi Allah yang langsung kuliah ke beliau. Sebelum psikologi belum jadi ilmu, beliau sudah terkalah. Bapak coba, Pak Ketua biasa marah atau pernah marah? Tahu Pak, berarti ada. Kekuatan beliau pada marah. Tapi jika marahnya sudah sering ngomong, hentikan marahmu, perhatikan kalau beliau berbicara, langsung duduk, cari sandalan. Rasakan ada itu, emosi kita yang naik dan tiba-tiba turun. Akan begitu, pasti begitu. Lalu bacalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga kita marah bukan dengan hawa nafsu, tapi marah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan oleh orang yang baru masuk Islam dari bangsa Rum. Bahasa Arabnya tidak fasih, tapi dia bisa membuat mebel. Coba dikit. Dibuatkanlah bagi Rasulullah SAW mimbar. Maka Rasulullah itu bersandar ke mimbar. Sebelum itu baginda Nabi Muhammad SAW bersandar di kurma yang dijadikan tiang untuk beliau mengajar. Karena Rasulullah itu mengajar bersandar sampai bersandar. Dan saya merasakan kalau saya khutbah begini, itu psikologinya lah. Seakan-akan kita jadi panglima perang. Tapi kalau saya duduk bersandar, maka saya akan mencoba untuk menahan emosi. Karena ustaz ini tidak ada KPK.
Kalau DPR, gubernur, menteri, itu diawasi KPK. Kalau Ustaz siapa yang mengawasi? Maka dia harus mengawasi dirinya sendiri. Jika dia tidak punya guru, tidak punya mentor, tidak punya murabbi, tidak punya mursyid, alangkah malangnya si Ustaz. Dia menjadi tim tapi dibakar dirinya sendiri. Dia membakar orang semangat, tapi jiwanya kemudian hancur. Banyak itu terjadi beberapa waktu ini. Rasulullah, maka beliau mengajar bersabar. Bukan beliau gagah-gagahan, tapi itulah cara untuk memendam emosi. Karena setiap kita punya emosi. Ternyata beliau meninggalkan sana dan namanya. Itu kayu Hanna Hanina. Kayu itu kemudian menangis. Seperti anak kecil ditinggalkan oleh ayah ibunya. Bayangkan anak kecil menangis. Dia menangis, bahkan berteriak sahabat ini dan soal itu. Semua sahabat di dalam masjid mendengarkan. Itulah ajaib yang batin sahabat. Mereka tidak hanya memahami bahasa-bahasa fisik, tapi juga memahami bahasa-bahasa alam semesta. Tapi orang Indonesia sekarang kayaknya udah jalan seperti ini, masih belum juga bisa membaca pesan-pesan Allah pada gerak-gerik alam semesta. Ini sahabat, jangankan benda hidup, benda yang sudah dianggap mati atau kayu, itu mereka pahami. Si pohon pun kemudian dipegang Rasulullah, wahai kayu, ikhtar, jadi sandaranku atau masuk surga. Kalau antum disuruh begitu, bapak ibu disuruh tahu, itu kalian gak ada akalnya. Karena dia tidak berakal, dia tidak tahu mana yang terbaik, dia tahu yang baik. Apa kata sekali? Ternyata dalam kayu itu ada ruh, namanya ruh nabati, ruh tubuh yang boleh juga pernah bersaksi ketika Allah menunjukkan, bertajalikan diri. Apa kata sih ruh yang di dalam kayu? Surga, wahai Rasulullah. Dia tidak tahan lagi menjadi kayu, dia ingin beralih. Itulah meninggalnya kayu. Jadi kayu itu kalau meninggal Pak, tinggal tunggu lapuk. Jadi kalau kayu itu lapuk, berarti ruh nabati sudah hilang. Itu tujuan. Kalau seandainya si kayu ini mengerti dan dia punya akal, dia akan ngomong, aku ingin menjadi sandaranmu wahai Rasulullah. Karena Rasulullah yang menang surga. Apa kata Nabi dalam hadis menjadi dan hadis yang sahih? Aku adalah penghulu, ana sayyidu wal ada. Yaumul qiyamah. Aku adalah penghulu semua manusia. Dari situlah muncul kata sayyid. Bahwa Rasulullah yang mensayyidkan dirinya. Maka ucapan sayyid adalah bid'ah. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kok sekarang muncul orang bersekeras, tidak boleh. Ini dua hal, bukan pilihan. Silakan dibaca atau tidak dibaca. Sayyid berarti penghulu. Saya berarti baginda. Maka kita sering mengatakan baginda Rasulullah. Ada orang menghalalkan kita saja, tapi dia mengatakan baginda. Berarti dia mengerti terjemahan bahasa. Lalu Nabi mengatakan, akulah sayyid, penghulu baginda alam semesta. Wala fakhar. Aku berkata begini, ini perintah dari Allah, bukanlah kesombongan. Jadi Pak Ketua ini boleh ngomong, saya ini ketua. Gitu. Sesekali Pak, yang sering. Nanti orang bilang, gue juga tahu kok. Sesekali kita boleh ngomong itu, tapi di saat yang tepat. Kapan kita menggunakan senjata itu? Di saat itu dibutuhkan. Nabi pun mengatakan itu, karena di saat itu para sahabat bercerita mengenai Nabi ini, Nabi itu, Nabi ini, Nabi itu. Apa kata Nabi? Kullul anbiya, semua Nabi tahta liwa'i, itu di bawah benderaku, liwa'ul hamd, yaitu bendera hamd. Hamd itu hamidah, itu adalah inti dari nama Rasulullah Muhammad. Maka siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad disebut Hamadun. Apa itu Hamadun? Orang yang suka memuji Allah dan menceritakan kebaikan Rasulullah. Maka kelompok Hadrah ini adalah orang-orang yang membawa simbol Hamadun. Apa itu Hamadun? Orang yang memuji Allah, menceritakan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipilih oleh Allah, orang yang bagus, tapi dendamnya jangan terlalu keras. Jangan tunggu saya satu. Nanti silakan diatur dendamnya supaya hati Rasulullah itu tidak terganggu oleh pukulan. Tapi saya sudah bagus. Maaf. Tapi ini pertama ya. Dokternya baru latihan 2 hari. Berarti mereka ini selama ini terpendam. Ini bukti terpendam. Saya sudah suara kepada insan KPK. Saya kira insan KPK ini tidak suka selawat. Bapak saudara Allah, ada selawat di setempat. Itu setempat akan bergema sampai ke langit. Tempat itu akan dikenal ditandai malaikat. Oh, gedung PK. Kita bantu. Percaya mas, ya?
Karena Nabi yang ngomong, "Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang salawat kepadaku, Allah akan turunkan rahmat kepadanya seluruhnya. Kalau tadi beberapa kali baca. Jadi jangan berkecamuk lagi. Tidak ada. Udah nggak nyaman, norak begitu. Nanti kan gak kasih tahu caranya, bebas bagaimanapun cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon salawat kepada Nabi, siapa yang nyuruh? Tidak ada. Itu batu bersalawat kepada Nabi, air bersalawat kepada Nabi, hewan bersalawat kepada Nabi. Lalu kelompok ini apakah lebih keras dari batu? Sudah beda salawat tidak bersalawat. Mazhab kita beda Ustaz. Tinggalkan mazhabmu, salawat kepada Rasulullah. Salawat itu sudah ada sebelum mazhabmu ada. Salawat sudah ada, manhajmu belum ada, imanmu belum ada. Salawatlah kepada Rasulullah, lembutkan hati kepada Rasulullah, harumkan jiwamu dengan menyebut Sang Maha Harum Rasulullah SAW. Guru kami Syekh Salim Al-Bunani itu sampai pada bab hadis di kitab Syama'il Nawawi, kitab hadis. Kami kalau mau bicara kitab hadis sekarang. Salawat itu iringan di depan, di tengah, di belakang untuk memecah keketuaan dan kebakuan. Sampai dia Rasulullah itu suka dengan hal-hal parfum. Ini nanti suka parfum. Misalnya mereka pakai parfum. Parfumnya lakola itu dari atur. Itu ulama yang beda pendapat. Nabi tidak membahas itu. Pakai aja. Ya. Saya dulu suka pakai parfum yang dibeli dari Fomse, dari Bali. Tapi dulu ada insan KPK juga di sana. Saya lupa nama dia. Saya tadi lagi ditugaskan sana dulu presentasi. Saya lagi tugas dakwah di sana. Pulang-pulang kita bawa parfum barat, parfum Arab, beda-beda tipis, beda tahannya, sama beda baunya. Rasulullah SAW suka dengan bau kasturi, misik. Apa kata para sahabat, para ulama tadi? Dan kata terus, entah beliau yang diharumkan oleh parfum, entah parfum yang diharumkan oleh beliau. Maksudnya apa? Dulu presiden kita sudah cincin itu belum terkenal. Ya, belum terkenal dulu. Karena itu yang pakai cincinnya langsung lebih mahal bahkan dari itu. Jadi siapa yang memuliakan? Siapa yang menghiasi? Siapa yang dihiasi? Siapa yang memuliakan? Siapa yang dimuliakan? Paham maksudnya? Karena Rasulullah memakai kasturi, maka kasturi itu menjadi harum. Saya punya analog dari hadis Muslim. Seorang bidadari kata Rasulullah, "Lau bazakat ila dunya." Seandainya ia meludah di muka bumi, maka seluruh bumi akan mencium bau harumnya. Jadi kalau itu aku Perancis apalagi punya Sinongkong. Apa kata Rasulullah? Seandainya dia meludah di muka bumi, maka seluruh permukaan bumi akan harum dengan air ludah. Beda dengan kita. Kenapa Nabi menyebut air ludah? Karena air ludah itu adalah paling bau di tubuh manusia di bagian atas. Benar? Kita nggak cuci, bau masuk. Aku ya Pak. Kalau yang ketiduran lagi pengajian ya kan, mau keluar. Dasar itu bau kita. Kita dijorokkan. Tapi bahkan terjorok si perempuan bidadari itu sangat harum. Tapi lupa kita si bidadari itu ada. Sepertinya Rasulullah SAW. Si bidadari itu baru diberikan kepada ahlinya jika Rasulullah izin. Si bidadari itu maharnya adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih harum Rasulullah atau bidadari? Mana yang diharapkan? Orang-orang situ membicarakan Yusuf itu sangat jadi kita. Apa kata Rasulullah? Sini kalian. Tahukah kalian hakikatku ajmal Yusuf? Hakikatku lebih indah, lebih gagah, lebih ganteng daripada Yusuf. Bahkan beliau mengatakan, Jamal Yusuf nisfu jamali. Gagahnya Yusuf itu hanya separuh gagah. Separuh. Tapi kan orang tidak lihat, beliau membangun dirinya menjadi pembalap, domba, pedagang, berondong. Ya. Itu cara beliau menghancurkan karakter-karakter dalam diri, membangun dirinya. Sehingga orang tidak tahu siapakah Rasulullah SAW. Maka nggak mungkin di akhir zaman ini ada orang cerita akhir zaman cerita Mahdi. Terus keluar di YouTube itu Mahdi palsu, Mahdi PA. Rasulullah itu membalut dirinya supaya nggak ketahuan. Ini malah dia keluar dengan mimpinya. Hati-hati sekarang banyak yang disasar oleh mereka. Bahkan mereka sekarang buat rumah akhir zaman.
Saya tanya, perumahan. Rasulullah itu guru, kalau kamu nggak bertemu imam, nggak ketemu dengan orang yang membimbing, maka larilah ke tengah hutan sendiri. Ini buat perumahan di tengah hutan. Berarti bukan sendiri. Ini banyak karena kalian ada di zaman sekarang banyak. Tapi orang-orang tidak punya panduan rohani, cocok logi. Tapi di situ ada orang yang suka main tulus. Bisnis apa tadi? Perumahan, ya kan? Ini terus terjadi. Lalu Rasulullah SAW, beliau pernah beberapa kali diserang. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ya. Karena pasti sudah begini di perut. Ini bukan binatangnya saya yang menembus batin, tapi wajahnya sudah lemas. Ustaz kapan selesai? Tapi lain dengan yang berpuasa. Yang berpuasa, dia merasa apa? Siapakah yang lebih kuat? Yang puasa kan yang lebih puasa. Rasulullah SAW memimpin satu peperangan. Tiba-tiba beliau ingin beristirahat. Maka beliau katakan, aku ingin istirahat di pohon itu. Maka disterilkan. Setelah disterilkan, beliau kemudian memegang senjatanya, ditaruh, tertidur. Tapi beliau pernah mengatakan, mata tertidur, batin itu tidak tidur. Sahabat tertidur, akhirnya ditembus oleh musuh-musuh yang canggih kemampuan. Mirip-mirip ninja kalau dipak. Tiba-tiba pedangnya sudah sampai di leher Rasulullah SAW. Rasulullah apa kata beliau? Mata tertidur, kalbu tidak tidur. Ketika ditanya, siapakah yang menjagamu dari pedangku, wahai Muhammad? Kalau ada Muhammad, mesti ada Allah. Benar? Karena ketika Nabi Adam memandang ke arah di situ ada nama Allah, setelah itu langsung ada nama Nabi Muhammad. Maka dia disebut Allah. Jadi ditanya oleh si pendekar, si ninja, siapa yang menjagamu dari pedangku? Jawaban beliau, dari kaumnya beliau berkata, Allah. Langsung itu lemas tangan. Tapi dia kemudian melawan lagi, setan lebih kuat lagi. Siapa yang menjagamu? Diambil lagi dari tangannya sudah gemetar. Rasulullah mengatakan, ternyata lafaz Allah Rasulullah lebih tahu terus. Macam-macam. Itu Rasulullah dan itu takut sama sekali. Kira-kira bacaan apa? Coba baca Allah, coba baca Allah, dari jatuh. Coba baca apa? Bahkan ada disuruh baca Allah, baca Allah lagi. Apa yang kurang dari kita? Karena kalau kita tidur, kalau kita tidak ikut membaca Allah, kesan juga dari orang tim hadrah. Hadrah artinya menghadirkan Rasulullah. Sebelum dipilih salawat, baca syahadat dulu, ya, catat syahadat. Terus kalau lagi inna Allah ala, lalu baca al-Fatihah. Hadirkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah mata menangis, lidah tetap stabil. Tahan tangis. Kalau muncul hal itu, nanti aku akan merasakan itu. Kita aja merasakan. Apalagi yang bersalah. Ini pertama kali, benar. Bapak yang saudara Allah itu bergetar. Saya pernah juga ketika dibacakan, ya Nabi Salam Alaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk yang menolak. Maksudnya sederhana Bapak Ibu yang Allah. Wahai insan KPK, insan kita ada dalam Allah. Mari bawa kalbu, mari isi kalbu dengan nama Allah, isi dengan salat kepada Rasulullah. Isi dengan akhlak Rasulullah. Insya Allah Allah akan bersama kita semua. Wahwa ma'akum qayyama, untuk dia bersamamu dimanapun kamu berada. Semoga semuanya dengan Allah dalam firman Allah SWT. Setelah ini saya tidak ikut makan.
Yang mau izin langsung pamit. Habis ini ada tugas saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diamkan mata, hadapkan kalbu kepada yang boleh kalbu. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah wa rahmatullahi yang maha pengasih, yang maha penyayang, sampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam kami, jawablah salam hormat kami, salam rindu kami. Apabila salam lebih ya Allah, kekasihmu meninggalkan kami, tapi ya Allah jangan sampai nurnya pergi dari kami. Terima kasih ya Allah atas keindahan nur Nabi. Pagi ini, siang ini kami membaca nama Nabi. Izinkan ya Allah tempat ini menjadi pancaran nur dari Nabi, mewarisi sisi ketegasan Nabi, mewarisi sifat kejujuran dari Nabi, mewarisi sifat kecerdasan batin Nabi, mewarisi hak-hak yang telah diberikan engkau kepada Nabi, itu menjaga keselamatan rakyat-rakyat dan hamba-hamba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli ala sayyidina Muhammad. Ya Ghafar ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami dianggap suci, tapi kami bukanlah orang yang suci. Engkau Maha tahu ya alim bidzati sudur, wahai yang Maha tahu kotor kalbu kami, yang Maha tahu kesalahan-kesalahan kami. Di saat semua orang tidak tahu aib kami, Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau tidak pernah tidur ya Allah. Engkau tidak pernah menutup mata ya. Maka jika kami di masa lalu ya Allah, tutuplah aib kami di sisimu dan sisi makhluk. Perbaikilah diri kami ya Allah dengan nur Nabi. Ya Allah yang alim bidzati sudur, yang Maha mengetahui semua goresan di hati kami. Jaga goresan itu ya. Jaga lintasan-lintasan di kalbu kami ya Allah, dari syaitan yang Engkau tutup, dari musuh-musuhmu yang selalu memudahkan. Ya Allah, negeri kami banyak musibah. Umat Engkau, umat Nabi-Mu, hamba Engkau juga ya Allah. Hamba Engkau sedang susah ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Ya Allah, energi kami sudah habis ya Allah. Hanya kekuatan